Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Setelah pengumuman Project The Fantastic Four di SDCC kemarin yang udah kita bahas di video sebelumnya, kali ini SDCC sudah menghadirkan panel update untuk Project Thunderbolts, yang dimana project ini menghadirkan berbagai macam kejutan yang akan segera kita breakdown di video kali ini, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Panel Thunderbolts dibuka dengan berbagai macam aktor dan juga sutradara yang terlibat di Project MCU fase ke-6 ini. Yang pertama ada Florence Pugh sebagai Yelena Belova alias Black Widow yang baru. Yang kedua adalah Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes alias Winter Soldier. Yang ketiga adalah Wyatt Russell sebagai John Walker alias US Agent. Yang keempat ada Julia Louis sebagai Valentina Allegra de Fontaine. Yang kelima ada Hannah John Kamen sebagai Eva Starr alias Ghost. Yang keenam ada Olga Kurylenko sebagai Antonia Dreykov alias Taskmaster. Dan terakhir adalah David Harbour sebagai Alexei Shostakov, yang dimana dia ini pakai armor Red Guardian-nya untuk mengejutkan semua para penonton di SDC tahun 2024 ini. Yang dimana armor ini ternyata sudah ada begitu banyak upgrade yang terjadi di bagian warna dasarnya, terutama di bagian pundak dan juga di bagian lambang bintangnya, yang dimana warna bintangnya udah berubah menjadi silver ya. Dan juga di bagian pundaknya, yang dimana akhirnya udah punya warna yang lebih terang ketimbang yang sebelumnya ya, seperti itu. Nah, kostum ini pertama kali dipakai oleh Alexei di film Black Widow tahun 2020, yang dimana kostum ini ia pakai ketika dia udah berhasil keluar dari penjara, yang dimana hal itu dibebaskan oleh Natasha Romanoff dan juga Yelena Belova dengan helikopter tempurnya ya. Dan katanya si Alexei ini pernah mengatakan bahwa dia itu pernah bertarung dengan Captain America Steve Rogers. Tapi by the way, untuk news kali ini masih berupa rumor aja, jadi belum ada berbagai macam konfirmasi di KVG maupun dari pihak sang sutradara Black Widow yang pernah menggarap project yang satu ini ya. So ini masih rumor, jadi gue belum bisa memastikan apakah dia pernah ketemu dengan si Steve Rogers atau belum nih. This is the last time that we... Dan akhirnya sang sutradara udah memutarkan berbagai macam cuplikan video dan juga foto-foto leak yang akan ia tampilkan di panel SDCC ini ya. Tapi sebelum kita nge-breakdown videonya, gua ingin meminta maaf kepada kalian semua bahwa kita hanya mendapatkan berbagai macam video dan juga gambar yang sangat kurang jelas ya. Namun kami usahakan akan menjelaskannya lewat naskah yang udah gua baca di video ini. So pantengin terus aja, oke? Dalam cuplikan ini menampilkan sosok Yelena Belova sebagai pembunuh berdarah dingin, yang dimana dia ini mengalami sebuah depresi yang sangat berat. Karena apa kita belum tahu ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan Project Hawkeye series, yang dimana itu adalah penampilan terakhir dari si Yelena Belova, yang dimana dia ini sempat memburu si Clint Barton yang dituduh oleh si Valentina Allegra de Fontaine karena dia udah membunuh si Natasha Romanoff yang terjadi di Avengers Endgame saat berusaha mengambil Soul Stone di planet Vormir. Maka kemungkinan dari situlah si Yelena ini udah sadar ya bahwa apa yang udah ia lakukan adalah hal yang salah, dan di akhirnya menjadi depresi berat ya. Mungkin karena dia udah memikirkan sebuah rencana untuk membunuh Clint Barton, tapi akhirnya di serial itu terungkap sudah bahwa dia itu hanya dimanfaatkan oleh Valentina Allegra de Fontaine ini. Dan di acara itu sudah diresmikan bahwa Project Thunderbolts ini akan berfokus kepada Yelena Belova sebagai pemimpin dari tim yang satu ini. Dan kabarnya tim ini akan dibentuk langsung oleh Presiden Thunderbolt Ross. Memang ini adalah hal yang sama pada komiknya, yang dimana mereka ini merupakan sebuah tim superhero bentukan pemerintah Amerika Serikat yang pertama kali muncul dalam komik Incredible Hulk is nomor 449 yang dirilis pada tahun 1996. Thunderbolts ini merupakan sebuah grup superhero buatan Thunderbolt Ross setelah mengetahui bahwa Avengers telah menolak dikendalikan oleh pemerintah karena aksi mereka yang terlalu memakan korban jiwa.
Nah, hal ini pertama kali dibentuk oleh Thunderbolt Ross di film Captain America Civil War saat dia memberikan surat Sokovia Accords yang berisikan 117 negara yang menyetujui jika Avengers ini harus bergerak di bawah naungan pemerintah, yang artinya mereka semua ini tidak akan bergerak bebas jika ada ancaman yang sangat berbahaya. Sampai akhirnya Avengers bubar di ending Captain America Civil War ini. Tapi setelah itu akhirnya mereka semua assemble kembali demi mengalahkan sang Mad Titan Thanos dan juga para pasukannya di Avengers Infinity War sampai kepada Avengers Endgame yang sudah mengakhiri kisah Infinity Saga. Lalu bagaimana nasib dari para Avengers di Multiverse Saga ini? Oke, pasca kematian Thanos dan juga kematian rekan mereka yaitu Tony Stark alias Iron Man ini, akhirnya Avengers sudah tidak aktif lagi dan mereka semua akhirnya berpisah satu sama lain hingga sampai sekarang ini ya. Maka sekarang pemerintah memutuskan untuk memburu mereka semua yang bertindak ilegal yang sudah dimulai semenjak di film Spider-Man No Way Home dan juga Miss Marvel series yang menghadirkan badan DODC yaitu Department of Damage Control yang tugasnya dulu adalah untuk membersihkan semua sisa dari pertolongan para Avengers. Tapi sekarang mereka udah punya tugas yang baru untuk membunuh semua para superhero yang ilegal, dan hal itu menjadi bahan utama di serial ending Miss Marvel, yang dimana Miss Marvel ini akhirnya melawan semua para pasukan di audisi yang bertindak ilegal dan juga sangat tidak manusiawi ya. Sampai akhirnya rencana ini sudah mulai tampak ketika Valentina Allegra de Fontaine sudah merekrut berbagai macam dari mereka. Seperti contoh ada John Walker yang tadinya adalah Captain America yang baru. Sekarang dia menjadi US agent saat dia udah ketahuan membunuh warga sipil dengan perisai Captain Amerikanya. Dan hal ini disinggung di cuplikan di SDCC ini ya, yang dimana John Walker reputasinya sudah semakin turun karena dia dijuluki sebagai The Fallen Hero setelah aksi brutalnya di Falcon and Winter Soldier series kemarin. Kemudian nextnya adalah Yelena Belova saat dia ini mengunjungi makam si Natasha Romanoff alias Black Widow ini ya. Jadi sisa masih ada berbagai macam anggota yang akan masuk ke dalam tim Thunderbolts ini. Ada Red Guardian, ada Ghost, ada Taskmaster, dan juga ada si Winter Soldier juga ya. Yang dimana gua sempat baca di berbagai macam rumornya bahwa katanya si Bucky ini tidak akan masuk kepada tim Thunderbolts. Tapi akhirnya di acara itu sudah mengkonfirmasi bahwa Bucky akan masuk ke dalam tim Thunderbolts ini ya. Tapi by the way, yang jadi masalah, kenapa mereka ini tidak masukkan si Baron Zemo? Padahal di komiknya si Zemo ini adalah pemimpin dari tim Thunderbolts ini. Malah justru di MCU diubah semuanya. Yang tadinya adalah Baron Zemo sekarang diganti kepada si Yelena Belova ini. Ya elah, karisma dia sebagai seorang villain itu udah digambarkan di The Falcon and Winter Soldier. Dan itu adalah hal yang bagus. Kenapa dia gak diangkat sekalian gitu loh. Ya elah, makanya sini gua agak kurang setuju sih kenapa si Zemo ini gak dimasukkan sekalian seperti itu. Tapi kemungkinan bisa jadi ya si Baron Zemo ini kemungkinan dia akan tampil di film Thunderbolts tapi hanya sebagai cameo doang. Karena yang bisa kita lihat si Zemo ini akhirnya dipenjara di negara Wakanda. Jadi kalau misalkan dia akan muncul ya harus ada triggernya dong seperti itu. Dan akhirnya si Zemo ini menyerah kepada pihak Wakanda dan membawanya ke sebuah penjara yang sangat ketat di Wakanda ini ya seperti itu. Maka dari itu kemungkinannya sangat kecil kalau dia akan tampil di film Thunderbolts ini. Dan acara ini udah meresmikan bahwa Thunderbolts ini akan hadir juga dalam event Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars sebagai perang besar Multiverse Marvel yang sangat chaos mendatang yang akan dirilis pada tahun 2026 sampai kepada 2027 ya. Kemudian nextnya kita bisa melihat kalau ternyata Valentina Allegra de Fontaine akhirnya berada di menara Avengers yang lama, yang dimana menara ini adalah sebagai markas Avengers di tahun 2012 silam.
yang merupakan markas lama Tony Stark alias Iron Man ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dia berada di menara itu, berarti kemungkinan menara ini akan dibeli langsung oleh Ferdinand Alexander Von atas nama Presiden Thunderbolt Ross. Yang kemungkinan menara ini akan dijadikan sebagai markas utama untuk tim Thunderbolts ini ya, seperti itu. Jadi dari berbagai macam rumor yang mengatakan kalau tower ini akan dibeli oleh si Reed Richards lah atau Norman Osborn dan segala macam, ya kemungkinan menara ini akan dibeli langsung atas nama Presiden Thunderbolt Ross untuk menjadi markas utama tim Thunderbolts ini ya. Lagi-lagi ini masih kemungkinannya. Tapi so, gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Kemudian nextnya akhirnya kita bisa melihat penampakan Bob Reynolds yang merupakan alter ego dari Sentry. Tapi sayangnya ketika cuplikan ini diputar, kita nggak melihat ada penampakan dari sosok Sentry. Dari kostumnya, bahkan jubahnya itu kita belum melihat sama sekali. Tapi di sini kita akan menjelaskan mengenai siapakah Sentry di versi komiknya buat kalian yang belum tahu ya. Sambil kita menunggu penampakan Sentry yang akan terlihat jelas di mungkin official trailernya atau di first looknya atau bocorannya. Well, kita tunggu aja, oke? Nah, Sentry ini merupakan superhero yang telah mengkonsumsi sebuah serum super soldier yang pertama kali muncul dalam komik Sentry is nomor 1 yang dirilis per tahun 2000-an awal. Nama aslinya adalah Bob Reynolds, yang dimana dia ini telah mencuri serum super soldier dan akhirnya dia mengkonsumsi serum tersebut. Tanpa sadar, ternyata dia telah menerima sebuah kekuatan yang sangat besar dan juga sangat luar biasa seperti dewa, yang dimana dia bisa terbang dan juga bisa menembakkan laser dari kedua matanya. Bahkan dia bisa mengatur sebuah molekul dalam tubuhnya secara mandiri. Bahkan si Sentry ini pernah bergabung di berbagai macam tim superhero yang lainnya seperti Avengers dan juga Dark Avengers ya. Nah, yang paling kontroversi itu ada di komiknya Dark Avengers, yang dimana tim ini dibentuk langsung oleh Norman Osborn alias Green Goblin saat Bob ini mengalami sebuah masalah psikologis yang gak bisa ia kendalikan setelah melawan sosok The Void. Nah, kabarnya Sentry ini akan melawan tim Thunderbolts ini ya, yang dimana di film ini dia akan berperan sebagai sosok villainnya. Nah, alasan kenapa Thunderbolts akan melawan Sentry ini karena memang Thunderbolts ini adalah gerakan superhero yang dibentuk oleh pemerintah yang akan mengendalikan mereka semua. Bahkan mereka semua akan melakukan tindakan kriminal untuk demi negara Amerika Serikat. Ya, contohnya seperti kayak Suicide Squad dari DC Universe, yang dimana semua para villain-villain ini akhirnya dipaksa untuk bekerja demi menuruti keinginan pemerintah. Dan Sentry ini akan berada di pihak yang protagonis, yang dimana dia adalah sosok superhero yang sangat diagungkan karena saking OP-nya. Tapi ada isu di baliknya, yang dimana si Sentry ini tidak akan bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga itu akan mempengaruhi psikologis yang akan ia alami di film yang satu ini ya. Dan kabarnya Sentry ini akan diperankan oleh Lewis Pullman. Maka dari itu kemungkinan versi film MCU ini akan dibuat jauh lebih sadis dan juga jauh lebih OP ketimbang versi komiknya ya. Semoga aja ya, karena gue sebagai fanboy MCU, gue juga udah menunggu lama mengenai kehadiran si sosok Sentry ini untuk bergabung ke Marvel Cinematic Universe ya, seperti itu, oke? 117, Sam, and you're just like, no, it's cool, we got it. How long are you gonna play both sides? I have an equation. Oke, itu cuma mengenai breakdown dari Project Thunderbolts versi MCU ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Kalian situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!